Halo semuanya, perkenalkan saya Satriadi Putra Santika dari School of Computer Science Binus University. Selamat datang di modul pertama kita mengenai Introduction to Customer Segmentation and Clustering, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana memahami pelanggan melalui sebuah segmentasi dan juga clustering, serta bagaimana kedua konsep ini dapat mengubah strategi pemasaran menjadi lebih efektif dan terarah. Mari kita mulai dengan menjelajahi mengapa data pelanggan sangat penting bagi sebuah bisnis. Data pelanggan adalah sebuah aset yang sangat berharga. Namun, untuk memanfaatkannya secara maksimal, kita perlu memahami kebutuhan, preferensi, dan juga perilaku pelanggan secara lebih mendalam. Inilah inti dari customer segmentation. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada video kali ini, diharapkan teman-teman semua di akhir sesi mampu untuk menjelaskan pentingnya customer segmentation bagi sebuah bisnis dan perannya dalam meningkatkan strategi marketing. Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman semua mampu untuk memahami konsep dasar dari clustering. Lalu yang ketiga, diharapkan teman-teman semua mampu mengidentifikasi keuntungan dari customer segmentation menggunakan teknik clustering. Lalu berikut ini terdapat dua buah poin penting yang akan menjadi fokus utama kita pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah customer segmentation dan yang kedua adalah clustering. Nah, langkah pertama, teman-teman semua akan memahami apa itu customer segmentation. Customer segmentation adalah sebuah proses membagi pelanggan atau customer ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik atau perilaku tertentu. Dengan adanya segmentasi pelanggan, sebuah bisnis dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih personal dan tepat sasaran. Pada umumnya, pada customer segmentation, terdapat 3 buah kelompok yang terbentuk. Kelompok pertama adalah potensial customer, kelompok kedua adalah loyal customer, dan kelompok ketiga adalah impulsive customer. Nah, sebagai contoh, pada segmentasi pelanggan dapat dilakukan berdasarkan beberapa kategori atau beberapa tipe, seperti geografis, demografis, psikografis, dan juga behavioral atau perilaku. Pada segmentasi geografis, didasarkan pada lokasi, seperti kota, negara, atau tingkat kepadatan penduduk. Lalu, pada segmentasi demografis, dilihat berdasarkan aspek usia, jenis kelamin, atau pendapatan pelanggan. Lalu pada demografis psikografis yang ketiga, didasarkan pada sebuah value atau nilai dari pelanggan tersebut, goals atau tujuan dari pelanggan tersebut, dan juga hobi. Lalu yang terakhir ada behavioral atau perilaku yang didasarkan pada kebiasaan pelanggan dalam berbelanja, brand interaction, dan juga customer loyalty. Lalu, mengapa segmentasi pelanggan begitu penting? Nah, yang pertama, dengan adanya segmentasi pelanggan dapat meningkatkan customer lifetime value atau dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, dapat meningkatkan loyalitas pelanggan karena mereka merasa dihargai dan dilayani dengan pendekatan yang relevan. Lalu yang kedua, dengan adanya segmentasi pelanggan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan dalam berbelanja. Lalu yang ketiga, dengan strategi pemasaran yang lebih terfokuskan, dapat meningkatkan return of investment atau ROI yang lebih tinggi dalam sebuah bisnis. Lalu, yang terakhir atau yang keempat, dengan adanya segmentasi dapat membuka peluang baru dengan memungkinkan bisnis menjangkau segmen pasar yang sebelumnya tidak terdeteksi. Selanjutnya, setelah teman-teman semua memahami apa itu customer segmentation, langkah berikutnya teman-teman semua perlu memahami apa itu clustering, sebuah metode yang dilakukan atau diterapkan untuk melakukan customer segmentation. Nah, apa itu clustering? Clustering adalah sebuah proses mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kesamaan tanpa memerlukan label atau kategori yang sudah didefinisikan sebelumnya. Pada clustering, objek pengamatan pada tiap klasternya itu harus memiliki tingkat kesamaan yang tinggi. Sedangkan untuk antar klasternya harus memiliki tingkat perbedaan yang tinggi atau heterogen. Nah, clustering ini banyak digunakan dalam customer segmentation, pattern analysis, dan juga data exploration dalam berbagai bidang, termasuk bidang bisnis. Pada umumnya,
Terdapat dua buah metode dalam clustering, yaitu hierarki clustering dan juga non-hierarki clustering, yang akan kita bahas lebih detail pada slide selanjutnya. Hierarki clustering adalah sebuah metode di mana kita tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal. Metode ini juga dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu aglomeratif dan juga divisif. Pada pendekatan aglomeratif, setiap objek pengamatan awalnya dianggap sebagai satu cluster yang sama dan kemudian digabungkan secara bertahap, bottom-up approach. Lalu pendekatan yang kedua adalah divisif, di mana awalnya setiap data atau objek pengamatan dianggap sebagai satu cluster yang sangat besar, yang kemudian dipecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil atau top-down approach. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari pendekatan aglomeratif dan juga divisif, di mana aglomeratif awalnya setiap objek pengamatan dianggap sebagai satu buah cluster yang kemudian secara bertahap digabungkan sehingga membentuk beberapa kelompok. Sedangkan divisif kebalikannya, yang awalnya dianggap sebagai satu cluster yang besar kemudian dipecah menjadi beberapa kelompok. Berikutnya adalah non-hierarki clustering, yang sangat berbeda dari hierarki clustering. Pada non-hierarki clustering, kita perlu menentukan jumlah cluster di awal. Contohnya adalah hard clustering dan juga fuzzy clustering. Pada hard clustering, setiap objek pengamatan hanya boleh berada di dalam satu buah cluster. Contohnya adalah K-means dan juga K-medoid. Sedangkan pada fuzzy clustering, setiap objek pengamatan bisa berada di dalam beberapa cluster. Contohnya seperti fuzzy K-means. Nah, di sini saya mempunyai sebuah ilustrasi di mana awalnya kita memiliki sebuah dataset, lalu ingin membentuknya menjadi dua buah cluster, yaitu K sama dengan 2, sehingga terbentuk cluster merah dan juga cluster biru. Selanjutnya, karena pada course ini kita menggunakan K-means untuk melakukan customer segmentation, kita perlu memahami apa itu K-means clustering. K-means adalah sebuah algoritma clustering yang sederhana namun sangat efektif. Algoritma ini membagi data menjadi beberapa cluster berdasarkan kedekatan objek dengan pusat cluster atau centroid. Tujuannya adalah meminimalkan jarak antar objek dalam cluster yang sama dan memaksimalkan jarak antar cluster yang berbeda. Ini adalah contoh dari clustering K-means. Tapi, apa sih yang menyebabkan clustering K-means ini banyak digunakan dalam customer segmentation? Jawabannya adalah karena clustering K-means memiliki 3 unggulan utama, yaitu simple and fast, high efficiency, dan juga flexibility, menyebabkan clustering K-means banyak digunakan dalam customer segmentation, karena dia sederhana, cepat, dan juga efisien dalam menangani data berdimensi tinggi. Selain itu, algoritma K-means juga sangat fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai domain bisnis, termasuk untuk strategi pemasaran yang lebih terarah. Tentu saja penjelasan dalam modul ini merujuk pada beberapa buku utama, yaitu buku Multivariate Data Analysis, buku Kupas Tuntas Algoritma Data Mining dan Implementasinya Menggunakan R, dan buku Data Science for Marketing Analytics. Ketiga buku ini menjadi panduan penting untuk memahami konsep segmentasi dan clustering secara mendalam. Baiklah, itu adalah akhir dari video kita kali ini, di mana kita telah memahami apa itu customer segmentation dan juga clustering. Dengan memahami apa itu segmentasi pelanggan dan juga clustering, terutama melalui pendekatan K-means, kita dapat memanfaatkan data pelanggan secara lebih maksimal. Data ini tidak hanya membantu menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif, tetapi juga mampu meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga membuka peluang bisnis baru. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saatnya Anda mengubah data menjadi aksi nyata untuk bisnis yang lebih sukses. Terima kasih, sampai jumpa di modul selanjutnya.